official. Nanti Anda juga bisa live chat ya, live comment di YouTube tersebut. Dan juga nanti bisa kami bacakan juga. Barangkali ada pertanyaan yang Anda sampaikan pagi hari ini. Baiklah, tanpa berlama pendengar ya, kami akan sapa narasumber pagi hari ini ada Bapak Imade Moga Karisma selaku penyuluh anti korupsi Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak Moga. Selamat pagi Mas, sehat selalu. Sehat selalu. Ya, Om Swastiastu untuk pendengar RRI Singaraja, termasuk juga yang di YouTube channel. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Baiklah, supaya tidak terlalu lama nih Pak Moga, mungkin disampaikan pengantar terlebih dahulu terkait korupsi dan sebagainya. Mungkin apa yang bisa disampaikan sebagai awal nih, sebagai pengantar supaya nanti kita memancing atensi masyarakat juga ya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini ya. Silakan Pak Moga. Baik, terima kasih Mas. Jadi buat pemirsa semua baik di YouTube channel ataupun ya, para pendengar, kalau ingin Indonesia maju dan Indonesia emas 2045, yuk sama-sama kita awasi penggunaan anggaran di pemerintah, kemudian kita tidak melakukan tindakan yang bersifat koruptif, dan ini sebenarnya bagian dari edukasi begitu ya. Jadi kita tidak mungkin menjadi Indonesia emas 2045 kalau kita tidak mulai dari sekarang, bahkan takutnya akan menjadi kalau banyak orang yang melesetkan Indonesia cemas begitu ya. Ini kecemasan ini tidak boleh kita diamkan begitu, tidak boleh kita diamkan sama sekali. Kita harus mulai bergerak ya, mulai dari kalangan muda terutama di komunitas-komunitas mahasiswa yang peduli terhadap anti korupsi, kemudian mulai dari anak-anak SMA. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan proses sosialisasi anti korupsi, melakukan proses pembelajaran itu melakukan pada kertas putih begitu. Artinya apa? Pada mereka-mereka yang masih dalam proses pembelajaran. Disitulah kita tekankan pentingnya nilai-nilai budi pekerti, pentingnya nilai-nilai anti korupsi yang kita sebut dengan nilai integritas itu. Ya, integritas kita ada nilainya, ada nilai 9, nanti mungkin sambil berjalan kita jelaskan. Salah satu contohnya adalah ketika beberapa tahun lalu kita kalau tidak salah 2019 KPK mencoba memetakan begitu ya, memetakan nilai korupsi yang terjadi. Ternyata itu bisa sangat membangun buleleng Mas. Artinya begini, nilai korupsinya hampir mencapai kalau saya tidak salah angka ya, entah 13 atau 21 T totalnya. Nah, kalau itu dijadikan rumah sakit, dijadikan infrastruktur, dijadikan pembangunan pendidikan, gedung-gedung sekolah, saya sangat meyakini kita akan bisa yang namanya pendidikan 12 tahun gratis begitu Mas. Nah, ini yang terpenting adalah yang perlu kita mindset kita samakan adalah untuk korupsi ke depan, keinginan kita bersama tidak hanya follow the suspect, tapi follow the money juga. Artinya apa? Ke depan ini kalau saja terjadi lagi tindak korupsi, selain memang pada tindakan pidana, tetapi juga pada pengembalian aset kerugian negara. Nah, di sana yang sering dia korupsi banyak, lebih baik kan dapat sekian, nanti bebas dapat dia hasil korupsinya. No. Yang kita kejar itu juga, sehingga mungkin ada istilah pemiskinan begitu, atau mengejar asetnya sampai dengan kita dapatkan. Nah, ini juga akan memancing istilahnya kepedulian masyarakat. Seharusnya kita bisa lebih baik. Jadi Indonesia Emas 2045 itu pasti kita bisa capai kalau kita mulai bergerak dari sekarang, Mas. Gitu. Baik, luar biasa. Kalau kita berbicara mengenai korupsi deh, Pak Moga, apakah semua masyarakat ini sudah paham atau belum sih sebenarnya terkait hakikat dari korupsi itu sendiri? Sebenarnya kalau bicara petty crime-nya korupsi itu kan maling begitu ya. Maling ya. Hanya saja ini sifatnya dalam tanda petik lebih berjemaah, lebih banyak begitu ya, sifatnya lebih masif, lebih besar. Kemudian kerugian yang ditimbulkan. Nah, kerugian yang ditimbulkan itu merugikan negara, merugikan orang banyak, dilakukan dengan sengaja melanggar hukum dan untuk menguntungkan satu atau dua orang. Nah, ini yang terpenting yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah saya tidak terlalu pasif ya gitu, tetapi ada kalanya ketika kita mementingkan
kepentingan umum kita harus mengorbankan kepentingan pribadi begitu ya. Jadi kalau memang kita tahu, kenapa kita tidak melaporkan? Kan gitu ya. Kalau kita memang tahu, kita memang melihat ada indikasinya, seperti yang beberapa waktu lalu viral begitu kan. Jadi kalau biasa nih diviralkan dulu baru ramai, akhirnya baru ketahuan. Nah, artinya sebenarnya pada prinsipnya masyarakat harus lebih banyak memahami, terutama nanti yang kita mungkin perdalam adalah masalah suap dan gratifikasi, Mas. Karena di situ yang paling banyak terjadi di masyarakat kita, begitu. Oke. Baik, tentunya untuk hal ini juga mungkin kurang lebih masyarakat juga tahu garis besarnya korupsi itu seperti apa ya, seperti itu ya mungkin. Kalau berbicara mengenai tadi sempat disinggung oleh Pak Moga bahwa adanya pemiskinan atau pengembalian aset itu sebenarnya harusnya bagaimana Pak Moga? Kita saat ini dan keinginan masyarakat banyak sebenarnya ke arah itu, gitu ya. Jadi ketika ada yang melakukan proses korupsi, kemudian dihitung kerugian negara sebesar berapa, ya dikejar untuk dikembalikan asetnya kepada negara begitu ya, atau istilahnya kerugian negara itu agar kembali, agar tidak rugi begitu ya, agar tertutupi ya. Tapi di sisi lain ketika kita berbicara siapa sih begitu yang mungkin melakukan tindakan itu, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang 7 2026, yang mungkin dan berpotensi besar melakukan itu adalah penyelenggara negara dan pejabat publik, Mas, karena ada kewenangan di sana, penggunaan anggaran dan sebagainya gitu. Cuman dalam kategori pejabat publik ini berdasarkan Undang-Undang 7 2006 yang isinya meratifikasi tentang Konvensi PBB tentang anti korupsi itu, pejabat publik tidak hanya ASN dan sebagainya, penyelenggara negara tidak, tetapi mereka yang bekerja berkaitan dengan publik, seperti dokter, guru, dosen. Nah, di sini banyak hal yang dikategorikan sebagai pejabat publik itu begitu. Nah, artinya di sini bahwa kembali ke yang Mas pertanyakan tadi, bahwa untuk bagaimana mengejar aset ini memang memerlukan kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga di situ eksekutif, legislatif, yudikatif dan administratif begitu loh. Sehingga proses itu bisa lebih cepat. Ya kan, mungkin perampasan aset baru diajukan ya kalau tidak salah. Undang-undang tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset mungkin masih dalam tahap penggodokan saat ini, dan di sana cukup penting, Mas, untuk itu. Oke. Berdasarkan mungkin kasus-kasus yang sudah ada juga ya Pak Moga terkait pengembalian aset ini, kalau berbicara mengenai hal itu, apakah memang proses itu sebenarnya sekarang ini sudah sesuai atau memang sudah baik dilaksanakan atau bagaimana Pak? Saya tidak bisa mengatakan ini buruk, ini baik, tetapi kita berproses begitu, Mas ya. Kita berproses seperti negara-negara lain yang bahwa perampasan aset atau pemiskinan pelaku korupsi itu diperlukan sebagai salah satu metode untuk para penyelenggara negara dan pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi itu. Nah, bicara masalah pejabat negara itu kan kadang-kadang ada 3 faktor, Mas. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Ada pressure, ada tekanan, begitu ya. Kemudian ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini ya boleh-boleh lah. Nah, yang begitu itu kan oke lah, ini kan korupsi kecil-kecilan. Nah, dari awalnya yang kecil-kecil ini yang akan berdampak kepada sesuatu yang besar. Dan yang terakhir itu kesempatan. Nah, ini kan biasa nih, kalau ada yang iklan-iklan yang waspadalah itu kan karena ada kesempatan kita melakukan korupsi, kemudian adanya tekanan dari sana sini begitu, dan tentunya ada rasionalisasi, ya ini kita bolehlah lakukan ini. Nah, ini yang menjadi penyebab. Ini yang menjadi penyebab utama kenapa banyak yang masih melakukan korupsi begitu. Kemudian terkait hal-hal tersebut kan ada 3 penyebab ya Pak Moga ya. Apakah hal tersebut sebenarnya disadari juga oleh pelaku ini Pak? Oh, sangat disadari, karena ketika mereka berani melakukan begitu ya
kadang-kadang begitu Mas ya, keinginan keluarga, istri, anak dan sebagainya memaksakan harus punya kendaraan ini, harus, nah itu kan pressure juga ya kan. Lingkungan kerja kadang-kadang seperti itu. Kemudian rasionalisasi itu adalah melihat wah di sana aja boleh, kita masa enggak boleh. Nah itu di satu sisi. Kemudian dilihat ada peluang, nampaknya ini bisa kita kurang-kurangin ini sedikit. Nah, ini dari hal-hal seperti inilah menjadikan para calon pelaku begitu ya, calon pelaku korupsi itu untuk mencoba-coba gitu kan. Karena kalau dari segi undang-undangnya Mas ya, ada 7 delik. Ada 7 delik korupsi itu. Ada kerugian negara, ada penyuapan, ada pemerasan, benturan kepentingan, perbuatan curang, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, dan yang terakhir gratifikasi. Tetapi ini juga tidak lepas dari yang namanya kemana sih arah uang itu. Maka dari itu kadang-kadang kalau saya melakukan sosialisasi di kampus, di sekolah, itu saya pasti tambahkan yang namanya money laundering Mas, money laundry. Nah kan kemana nih hasilnya nih dibawa nih, kan tidak mungkin disimpan di bawah tanah toh ya. Kadang-kadang diputar, di mana ditaruh dan sebagainya. Ini yang saya maksud, dari 7 delik itu ada 30 Mas tindak pidananya, jenis tindak pidananya. PNS menyuap PNS memaksa rekanan, hakim, macam-macam Mas. Banyak sekali itu sampai 30. Kemudian ada penggelapan di dalam jabatannya, memaksakan agar kontraktor A, kontraktor B begitu. Jadi ini merupakan warning buat kita, karena nilai IPAK kita 2024 turun, indeks perilaku anti korupsi, perilaku anti korupsi Indonesia dari data statistik BPS turun di 2024 ketimbang 2023. Nah ini warning juga, artinya dari sisi kami sebagai edukator harus sebagai penyuluh tetap harus nge-push gitu ya. Jadi buat kampus-kampus gitu, buat SMK dan buat SMA, SMP, jangan ragu-ragu, nanti bisa komunikasikan ke kami datang untuk memberikan sosialisasi tentang anti korupsi itu. Oke, baik, luar biasa. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan Pak Moga bahwa kalau korupsi ini bisa datang dari lingkungan ya, Pak Moga. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa korupsi ini ikut-ikutan. Ya, betul. Jadi ikut-ikutannya mungkin karena pressure Mas ya, karena pressure, rasionalisasi dan opportunity tadi yang saya bilang, pingin kelihatan keren ya kan di satu sisi. Jadi ya kan itu, kemudian ya pingin kelihatan kerennya kalau hanya kecil-kecilan mungkin dari kantong sendiri, tapi kalau pingin kelihatan keren punya Harley, nah yang begitu-gitu kan duitnya gede tuh. Nah dari mana? Kemudian pingin kelihatan keren liburan ke luar negeri, nah dan sebagainya. Kalau punya uang pribadi sendiri ya silakan, tetapi kalau itu diambil dari uang negara, merugikan ekonomi rakyat, kan banyak juga itu. Kita bicara korupsi tidak hanya di ranah pemerintah ya. Cek beberapa kasus LPD yang merugikan perekonomian kan. Nah, perekonomian rakyat yang dirugikan ini juga menjadi sebuah kasus korupsi begitu. Nah, segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya kalau dia anggap itu hal biasa, nah ini akan menjadi permasalahan Mas. Kalau dia biasa melihat, oh ya udah yang harganya kertas 50.000 dibayar 60.000, kemudian 10.000-nya dijadikan ini masuk kantong. Kalau terus dianggap biasa, nanti akan menjadi ini Mas, menjadi laten itu gitu loh. Nah ini yang bahaya dan harus kita berikan pemahaman. Itu kenapa sebabnya kami sampaikan kepada sekolah-sekolah ataupun kepada lembaga instansi, sangat penting penyuluhan anti korupsi itu diberikan begitu. Artinya apa? Ketika semakin putih kertasnya, artinya semakin bawah, bukan berarti kalau di SD itu jangan nyontek, kalau salah jujur bilang. Nah itu yang terpenting. Kemudian di SMP kita ajarkan bagaimana anti korupsi itu, bagaimana dulunya ada yang namanya kantin kejujuran, ngambil apa langsung taruh walaupun tidak ada, langsung bayar walaupun tidak ada yang jaga. Itu kan salah satu bentuknya. Dan ini belakangan agak mulai menurun nih, gitu kan, agak mulai berkurang gitu ya. Sampai dengan di tahap-tahap, salah satu contohnya kalau kuliah, plagiarisme.
Oke. Nah, itu kan bagian cheating, curang, ya kan, salah satu cikal bakal korupsi ini gitu kan. Nah, ini yang perlu kita terus terang dari lingkungan kita, perilaku koruptif harus kita kurangi. Itu dapat menyebabkan paling tidak mendukung setiap kegiatan kecil, Mas. Langkah kecil ini akan memberikan dampak yang besar ke depan nanti. Begitu. Oke. Baik, kemudian kalau menelaah lebih dalam lagi terkait hal ikut-ikutan tadi Pak Moga, berarti kan si pihak yang ingin mencoba berkorupsi ini sebenarnya sudah melihat nih bahwa di lingkungan mereka sudah kotor nih, tapi kenapa tetap ingin melakukan itu? Betul, karena kurangnya pemahaman. Apakah tidak sebaiknya calon pelaku ini juga melaporkan aja daripada ikut-ikutan? Yang pertama, kalau orang Bali bahasa kerennya saya meniru dari beberapa penglingsir saya. Kalau ada orang korupsi, kita tuh cuma bisa satu hal yang kita lakukan, demilu-milu gitu. Jangan ikutan gitu, demilu-milu. Kemudian ketika kita memang meyakini itu ada, melihat begitu ya, tetapi jangan main lapor begitu saja. Artinya indikasi itu ada. Kan indikasi itu ada, ya kita komunikasikanlah dengan pihak-pihak yang kayaknya ini kok kurang pas ya. Nah, pada umumnya di era sekarang masyarakat melakukan itu dengan cara melakukan viralisme begitu. Wah, ini jembatannya dibangun tidak dengan spek yang seharusnya nih, masa sudah sekian hari jebol. Nah, kan yang seperti itu mungkin itu inisiatifnya, ketimbang ribet saya bawa ke APH, aparat penegak hukum, ya saya viralin supaya semua orang lihat nih. Dan lebih cepat mungkin. Iya. Sekarangnya begitu kelihatan ya, ketika diviralkan lebih cepat begitu. Oke. Nah, kemudian apa yang mungkin bisa dilakukan calon yang mungkin ingin apa ya istilahnya, supaya tidak jadilah istilahnya Pak Moga? Ya, baik. Kalau di Bali percaya hukum karma, Mas. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ketika kita berlaku buruk, ya perilaku buruk yang akan kita terima, itu pasti. Yang kedua, kalau kita ingin memberantas yang namanya korupsi, itu ada 3. Yang pertama, buat dia tidak mau. Yang kedua, buat dia tidak bisa. Yang ketiga, buat dia takut. Bagaimana dia supaya tidak mau? Kita harus edukasi. Kita harus kampanyekan anti korupsi. Kita harus informasikan bagaimana dampak buruk dari korupsi itu. Begitu. Kadang-kadang kita mikir, wah nih di sana dikorupsi sekian M, menyebabkan jembatan ini tidak jadi, mangkrak dan sebagainya, desaku tidak bisa mengirim hasil bumi karena itu berdampak pada diri sendiri ketika kita tahu seperti itu. Nah, informasi-informasi, edukasi penting ini harus disampaikan kepada seluruhnya, masyarakat, komunitas, mahasiswa, siswa dan seterusnya. Termasuk juga kelompok-kelompok kecil misalnya. Apa kelompok-kelompok kecil itu? Ya teman-teman sepergaulan. Itu penting. Itu yang pertama, edukasi. Cara memberantas tindak korupsi itu adalah dengan edukasi, sehingga dia tidak mau, sehingga dia malu melakukan itu. Yang kedua, buat dia tidak bisa. Gimana caranya tidak bisa? Sistem. Ada yang namanya sistem keuangan pemerintah yang istilahnya terintegrasi, sehingga melalui e-katalog belanja, kemudian setiap pelaporan melalui sistem digital sekarang jadi jelas. Kemudian setiap tahapan perencanaan jelas. Kemudian siapa yang mengerjakan proyek tersebut, siapa rekanannya, harus mengikuti e-katalog sehingga kelihatan jelas. Deal to dealnya dalam artian persetujuannya begini dengan spesifikasi begini, jelas. Pemeriksa, monitoring, evaluasi, jelas kelihatan. Sistem adalah hal penting sehingga mereka tidak bisa melakukan korupsi. Ya, yang terakhir adalah takut. Ini yang represif, Mas. Yang tadi kembali ke pertama, follow the money, follow the suspect. Tangkap, penjarakan, ikuti kemana aliran uangnya. Begitu tahu, mungkin ada istilah pemiskinan gitu. Mungkin ada istilah pemiskinan, cuman kita ya mungkin beberapa tahun ke depan lah bakal akan ramai seperti itu. Karena saat ini belum ada, cuman ada penarikan aset yang sudah kelihatan begitu ya. Sudah ada kelihatan penarikan aset.
Sehingga yang bagian penyitaan itu yang saya maksud ya, penarikan itu adalah penyitaan aset itu sudah mulai ada hukuman juga. Wah, kalau di luar negeri hukuman korupsi itu mati gitu kan. Kemudian keluarganya dipermalukan dan sebagainya kan. Ada yang seperti itu kan, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Artinya apa? Tindak pidananya harus tegas. Aparat penegak hukum yang bergerak di bidang korupsi ini, karena korupsi extraordinary crime itu ada 3 yang bergerak di sana, KPK, kepolisian sama kejaksaan yang bergerak untuk di penanganan tindak pidana korupsi ini harus sepaham. Sepaham dalam artian apa? Standar kinerjanya sama, standar terhadap penanganan tersangkanya sama. Itu sehingga akan membuat efek jerah terhadap para calon pelaku korupsi ini, Mas. Baik, wah luar biasa sekali. Banyak sekali penjelasan terkait korupsi ini yang disampaikan oleh Pak Moga pendengar. Dan kalau seumpama kita sudah tahu Pak Moga ada indikasi bahwa seseorang itu melakukan tindakan, apa yang mungkin bisa dilakukan untuk istilahnya melaporkan itu bisa atau tidak sebenarnya? Gini, indikasi itu kan terlihat sebenarnya ketika terjadi proses pemeriksaan. Jadi indikasi ketahuan nih misalnya ada indikasi ya dan sebagainya, kemudian diperiksa oleh pihak-pihak aparat pengawas internal pemerintah, inspektorat dan sebagainya, dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, ditemukan kerugian negara baru diproses begitu ya. Atau OTT, operasi tangkap tangan begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, cenderung dari kita itu melihat indikasi ini pasti nih, tapi kan main feeling juga nih gitu loh kan. Oh, ini pasti nih. Kecuali ada memang real tahu, kemudian ada bukti baru. Nah, khusus untuk yang saya sampaikan tadi, ini terjadi pada gratifikasi, Mas, namanya. Ada yang namanya gratifikasi online. Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh KPK. Jadi gratifikasi itu bedanya sama suap. Kalau suap, Mas sama saya nih ada deal. Bro, besok kalau saya jadi penyiar di RRI, saya bayar sekian. Oh enggak, segini Pak, ada deal, ada perjanjian, ada perjanjian, ada meeting appointment lah di sana. Itu suap menyuap. Kalau gratifikasi, Masnya sebagai penilai ceritanya begitu, tidak kenal dengan saya dan sebagainya, kemudian tiba-tiba saya mengirimkan parcel nih ke rumah yang nilainya 15 juta karena ada macam-macam di sana barang mahal gitu misalnya. Mas tidak tahu menahu. Nah, itu gratifikasi, Mas. Tetapi itu dikategorikan gratifikasi kalau tidak Mas laporkan dalam 30 hari. Terima barang nih. Paling bagusnya ya, kalau gratifikasi ya, kalau Anda tidak yakin apalagi berkaitan dengan tanggung jawab Anda nerima segala sesuatu nih, tiba-tiba nerima, wah aku tidak dapat, tolak atau kembalikan. Itu yang pertama. Tolak dan kembalikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menerima sesuatu tidak yakin dan sebagainya, dalam 30 hari laporkan kepada gratifikasi online atau unit pengendali gratifikasi yang ada di masing-masing OPD, di masing-masing APIP, di kejaksaan, itu ada. Nanti termasuk juga di KPK ada unit pengendali gratifikasi istilahnya. Ketika sampai di sana laporkan, kemudian akan dilakukan proses asesmen. Apakah ini gratifikasi wajib dilaporkan atau tidak wajib dilaporkan? Nanti saya ceritakan di belakang. Ada yang wajib tidak wajib itu. Pak Jokowi mendapatkan CD Metallica. Ternyata sebelum 30 hari Pak Jokowi menyerahkan itu ke pihak KPK, Mas. Pihak KPK melakukan asesmen. Ternyata ini masuk gratifikasi. Nilainya lebih dari 1 juta. Nilai CD itu 30 juta. Nah, tapi Pak Jokowi pingin banget nih dapat itu. Akhirnya Pak Jokowi menebus itu 10 juta dan 10 jutanya masuk ke kas negara. Itu dia. Nah, artinya adalah ada gratifikasi yang seperti yang saya bilang tadi, tolak aja dah wis, itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidak yakin dan misalnya menginginkan barang itu dan tidak yakin begitu ya. Sebelum 30 hari laporkan, karena setelah 30 hari akan dianggap tindak pidana.
Nah, begitu. Jangka waktunya 1 bulan lah ya. Ya 1 bulan. Karena kenapa? Itu kenapa yang spesial dari pasal gratifikasi ini adalah gratifikasi dianggap suap. Kenapa nggak digabungin jadi satu di suap Iya, menyuap iya, iya, ya? Gratifikasi dianggap suap karena ada ada hal yang dapat menghilangkan tindak pidananya itu, yaitu ketika kita menolak atau melaporkan. Pak, saya nggak benar nih dapat gini, kemana nih saya harus lapor? Oh, lapor ke UPG, unit pengendali gratifikasi. Nanti akan dinilai, oh gini, disita oleh negara tuh mas, disita dulu oleh negara nih, gitu. Kalau dianggap itu memang gratifikasi, disita dulu oleh negara, kemudian baru diproses. Seandainya pingin banget, itu KPK akan melakukan proses lelang. Gitu ceritanya. Nah, itu Pak, gratifikasi yang wajib dilaporkan tuh apa? Salah satu contohnya begini. Ketika misalnya menerima yang tahunan lah ya, ada acara tahunan, nikah sekali seumur hidup toh ya. Jangan berulang kali ya. Nikah sekali seumur hidup, kemudian potong gigi. Nah, ini sekali seumur hidup, kemudian dibaptis, itu kan sekali ya. Nah. Itu bagi kita kalau menerima barang atau segala sesuatu yang nilainya lebih dari 1 juta, itu wajib dilaporkan. Di atas 1 juta. Di atas 1 juta. Ya, ini yang sifatnya tahunan dulu ya, yang saya bilang, yang sifatnya sekali seumur hidup gitu. Setiap pemberi itu kalau lebih dari 1 juta dilaporkan. Kejadiannya begini, pada waktu Raja Arab Saudi yang berkunjung ke sini ya. Nah, itu kan para menteri mendapatkan souvenir. Ternyata nilainya di atas 1 juta mas. Para menteri rame-rame mas ke KPK menyerahkan itu sebelum 30 hari. Nah, itu salah satu bentuk keteladanan nih. Ya. Kemudian salah satu contoh itu yang sifatnya kan beliau juga tidak sering ke sini ya, tetap dilaporkan. Nah, kemudian ada gratifikasi yang lebih di bawah dari itu apa? Seperti misalnya pisah sambut pejabat, ya kan? Nah, pensiun, mutasi, pemberiannya tidak boleh lebih dari 300.000. Tidak boleh lebih dari 300. Itu yang masih dalam kategori tahunan. Nah, yang turun yang istilahnya sudah lebih ini kan, kalau mutasi itu kan bisa beberapa kali ya. Kemudian ada yang pensiun juga bisa. Jadi tidak boleh lebih dari 300.000 dan maksimal 1 juta dalam setahun. Nah, gitu. Dan 1 juta dalam setahun. Nah, siapa tahu mutasi jadi ini terus pensiun bulan depannya kan bisa artinya bisa menerima itu maksimal hanya 1 juta. Lebih dari itu laporkan. Itu sesama rekan kerja nih, gitu dia. Jadi dalam hal ini adalah ada 2 jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan apabila nilai barangnya melebihi dari ketentuan. Kemudian ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan apabila itu sebuah hal artinya lumrah dilakukan, tetapi ada nilai-nilai juga di dalamnya. Ada nilai-nilai angka juga di dalamnya. Kalau lebih dari sekali pemberian, misalnya seperti tadi pisah sambut lebih, nah itu tetap dilaporkan gitu. Dan ada juga yang gratifikasi yang sifatnya kedinasan. Ini juga wajib dilaporkan. Ada tidak wajib dilaporkan. Nah, contoh salah satunya adalah kunjungan kerja mas. Kita kan sering ngasih plakat, sering juga menerima kain tenun dari daerah lain, makanan dari daerah. Saran saya ketika kita bertanya tahu nilainya begitu ya, kalau melebihi dari yang seharusnya laporkan. Tetapi begitu dilaporkan, proses lama menunggu, buatkan etalase mas, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi kalau ada yang berkunjung dari daerah, saya tahu salah satu deputi itu berkunjung dari daerah gitu, dapat dia kain gitu kan, tahu nih nilainya nominalnya gede, dilaporkan. Kemudian setelah dilaporkan sambil menunggu proses, dia buatkan tuh etalasenya. Jadi berbagai jenis kain. Kalau kan kadang-kadang kita misalnya dapat kerupuk dari daerah lain, cemilan dari daerah lain yang nominalnya ya pasti di bawah lah ya, pasti di bawah ya silakan dibagikan, tapi tetap dicatatkan saja. Tiap-tiap OPD kan semestinya punya yang namanya unit pengendali gratifikasi. Karena kan kita tidak tahu ya, kadang-kadang datang tamu membawakan apa, ini dicatatkan saja dulu supaya kita tidak salah.
dalam hal ini. Itu sebabnya kenapa pembuat undang-undang dalam hal ini baik itu pemerintah, DPR khusus untuk gratifikasi ini merinci sekali dalam petunjuk peraturannya itu merinci sekali mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak boleh. Sehingga kita pemerintah, PNS, kemudian pejabat publik itu dalam melaksanakan tugas itu jelas dan gamblang melakukan segala sesuatu, begitu Mas. Ya, baik, luar biasa. Mungkin berdasarkan apa yang sudah disampaikan Pak Moga tadi, mungkin istilahnya saya mencoba menyerang ya argumen dari Pak Moga ya. Okay. Bagaimana jika dalam pemberian tersebut sebenarnya tidak ada tujuan tertentu, hanya sekadar ingin memberi saja? Oke. Ketika itu tidak berkaitan dengan tanggung jawab kita, nah memberi saya ini karena apa? Kan itu ya cuman mau beri aja, nggak mungkin dong cuman mau beri. Pasti ada karena kecuali keluarga begitu. Ya. Tetapi kalau sesama rekan kerja, apabila itu berkaitan dengan pekerjaan, itu cenderung ada unsurnya Mas. Itu cenderung ada unsurnya yang menyalahi aturan begitu. Salah satu contohnya misalnya begini. Ketika lulus wisuda nih, dulu pernah dengar nggak ngasih dosennya pulpen, ngasih dosennya dasi, ya kan? Nah, secara Asian value terima kasih itu Mas namanya Mas, ucapan terima kasih tapi dalam bentuk barang. Tetapi kalau diteruskan, bukannya saya melarang gitu ya, tapi nilainya ketika lebih dari yang diatur, ya itu masuk kategori itu, gitu loh. Itu masuk kategori itu. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya masih menjadi istilahnya masih tidak wajib dilaporkan, tetapi kan kita tetap hati-hati. Ya kan, kita tetap hati-hati, mana tahu kita nilainya sebenarnya berapa kan. Kita harus tetap hati-hati dalam hal ini gitu. Luar biasa sekali. Tentunya pendengar masih banyak yang akan kita bahas pagi hari ini terkait budaya korupsi ini bersama Pak Moga pagi hari ini. Ya, tentunya nanti akan kita kembali lagi untuk Anda. Pak Moga, kita rehat dulu. Siap. Pendengar, kita tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bu Man, apa-apa? Katanya barang-barang banyak yang naik ya sekarang. Iya, ada beberapa yang naik. Beras naik, ayam makin mahal, cabai juga. Duh, mau beli yang mana nih? Waduh, ini berarti mesti stok yang banyak biar gak keburu naik lagi, Bu Man. Ini nih yang jadi penyebab harga makin naik. Loh, kok nyalahin saya? Ya iyalah, kalau belanja sekaligus dalam jumlah yang banyak, barang jadi langka, harga makin naik. Terus solusinya gimana dong? Kalau ayam mahal, kan bisa diganti pakai telur atau tahu tempe. Sama-sama mengandung protein kan? Cabai mahal, makanya tanam sendiri di rumah. Kalau kita belanja bijak, harga di pasaran bisa lebih stabil. Kita juga bisa lebih hemat kan? Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri.
Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog Hai Bali Kengken pagi hari ini membahas terkait penguatan budaya anti korupsi bersama narasumber pagi hari ini. Ada Bapak Imade Moga Karisma, penyuluh anti korupsi Provinsi Bali. Pak Moga, Siap. berhubung ada yang pendengar yang bergabung, kita sapa ya di 4644. Selamat siap. pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja, semoga tetap jaya di udara. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Karisma. Ya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Anti korupsi yang Provinsi Bali. Saya juga penggiat anti korupsi Bapak. Dengan Pak Anggas nih betul? Anggas nama. Oke, silakan Pak Anggas. Siap. Ya, begini Pak, ini kan perlu kita bukan sekedar wacana saja kan itu ya. Setuju. Karena dari dulu anti korupsi ini selalu digaungkan dengan entah itu DPR, entah siapa. Yang muncul kemudian. Ya, baik Pak Anggas, terputus, mungkin bisa diulangi kembali ya, karena mungkin ada pertanyaan yang belum tersampaikan tadi. Kembali di 24644, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Dengan Bapak siapa di mana nih Ki? Ketut Maliate Bondalem. Pak Ketut Maliase, silahkan Pak Ketut. Nggih, narasumber sirep sangane. Tiang Moga Karisma Bapak. Nggih, salam rahayu. Nggih, salam rahayu Bapak. Berbicara masalah korupsi, nggih. Kok di Indonesia nggak pernah sepi. Padahal regulasinya jelas. Nah, apakah proses pengawasannya ini mungkin tidak memberikan efek jerah? Korupsi kok terus merajalela. Dikira dia jujur, tahu dia korupsi. Nah, apalagi korupsinya tidak tanggung-tanggung. Maka dari itu, di mananya ini Bapak yang penyebab utamanya? Karena aturan, regulasi sudah jelas sekali. Sudah seperti Bapak tadi itu luar biasa. Tetapi kok tidak pernah sepi Indonesia ini dari berita-berita korupsi, entah dari tingkat bawah sampai di atas yang tidak tahu, maaf nih. Nah, bagaimana, pertanyaan saya adalah kepada Bapak, Siap. kira-kira apa sih yang penyebabnya kok sudah, apakah ganjarannya yang tidak memberikan efek jerah? Atau ada kong kali kong, maaf ini ampure. Nggih.
Satu batas paru-paru jangan disimpan dalam peti niki. Kalau ada kata sendiri jangan disimpan dalam hati. Ampure rahayu rahayu rahayu. Yes, Siap. sama Pak Ketut Maliasa di Bondalam sudah memberikan satu pertanyaan ya pagi hari ini untuk Pak Moga tentunya. Pak Moga satu telepon lagi ya Siap, di ayo. 2464. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu. Dengan Pak Sutaya nih Ki. Nggih. Oke, silakan Pak Sutaya. Ini saya ikut sedikit aja sharing ya. Nggih. Itu yang paling penting itu terutama sekali itu karena kalau maaf ya kalau saya salah ya. Ya korupsi kita itu sudah kita katakan budaya ya. Budaya kita Indonesia ini sangat memprihatinkan. Kalau sudah budaya ini kita harus mencari akar permasalahan di mana. Sumbernya apa penyebabnya itu yang penting. Kalau misalnya mungkin sudah tegak pengawasan begini dan sebagainya. Tapi kalau menurut Tiang ya, pertama budaya, kebiasaan ataupun karakter kita. Satu, ya sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Ini yang salah satu, walaupun mungkin ini agak aneh ya, karena dia sering itu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau mungkin tetangganya baru bisa membeli mobil, dia bikin juga punya mobil itu. Sehingga dia berusaha itu bagaimana kalau ada kesempatan pasti dia melakukan hal yang Ya, benar. Yang kedua itu adalah ini dia tertarik dengan sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya itu. Ya. Nah ini dia akan ini dari negara-negara luar yang memang mungkin ya persentase korupsinya kecil, inilah sering itu. Kalau orang yang di luar itu tidak dia tertarik dengan sesuatu yang bukan miliknya atau haknya itu, ataupun tidak pernah jarang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang ketiga ini sudah marak, sudah menjadi tren itu ya, kehidupan hidup yang konsumtif ya. Ini yang mungkin ya dia tidak melihat itu karena kebiasaan sudah harus punya yang mewah, yang mahal dan sebagainya. Semuanya dari segi makanan, pakaian, segalanya itu yang mewah itu, padahal dia belum siap untuk itu. Sehingga akhirnya kalau ada kesempatan dia pasti akan begitu. Nah untuk itulah bentengi diri kita dulu. Mungkin kita yang di negara yang religius sebenarnya sudah ya kita malu sebenarnya. Justru negara-negara yang mungkin di sana tidak terlalu ketat dengan masalah agamanya, bisa dia untuk bagaimana dia tidak terlalu banyak ada korupsi. Bentengi diri kita, sekali-sekali kita harus masuk ke dalam, jangan keluar saja. Kita hanya melihat keluar. Itu hal yang duniawi itu dilihat itu, sehingga itulah yang sangat artinya menyebabkan dia itu menjadi ya melakukan hal yang menyimpang itu dari sebenarnya dari ajaran itu. Nah kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Nah ini kalau itu sudah mulai dari tingkat ya sekolah ya, dari tingkat bawah itu terus ditanamkan seperti itu. Kalau bukan haknya jangan mengambil itu misalnya. Nah ini hanya sekian Om Sarisandi, Om Rahayu. Rahayu Bapak. Terima kasih Pak Sutaya pagi dan juga ikut bergabung. Pak Moga silakan ditanggapi. Ini akhirnya mulai ini ya masyarakat. Tapi suksema banget nih yang pertamanya untuk Pak Anggas tadi terputus, nanti mungkin bisa diulangi lagi Pak Maliasa dan Pak Sutaya begitu ya. Yang cara nak Bali ini asane kurang bersyukur nih semua ya begitu ya kayaknya. Kalau yang kita lihat nih kurang bersyukur jawabannya begitu. Yang pertama saya mulai dari Pak Sutaya Demun yang sepakat Bapak bahwa karakter kita begitu, bukan karakter ya, sifat-sifat baru kita yang suka membandingkan diri nih. Nah, dia punya yang lebih bagus, kita supaya punya yang lebih bagus. Dia punya A, kita supaya punya A+. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kita terjebak dalam tindak pidana korupsi ini. Kenapa demikian? Cobalah syukuri apa yang sudah ada dan sudah kita miliki ya. Terima diri kita apa adanya, itu akan jauh lebih bagus begitu ya. Jauh lebih baik, tidak akan menjadi beban untuk kita begitu. Jangan memaksakan diri pada hal yang bukan hak kita. Saya lanjutkan seperti yang dibilang Pak Sutaya tadi. Ketika itu bukan hak kita, ya jangan kita paksakan, karena kewajibannya pasti akan lebih besar. Kan itu kan kalau bukan hak kita. Jangan memaksakan kehendak kita dan jangan memaksakan pada yang bukan hak kita begitu. Tren konsumtif ya tentu saja Bapak seiring dengan perkembangan teknologi digital semakin enggal niki, semakin aloh,
dan semakin cepat informasi itu, semakin mudah mendapatkan barang-barang yang mahal, branded dan sebagainya juga menjadi salah satu. Ya, yang pidana nak kewah sekali untuk masalah HP itu sekarang semua harus ya kan sekarang semua harus punya nih. Bahkan setiap bulan ada keluaran terbaru dan kita harus update tuh gitu. Setiap tahun ada keluaran terbaru kita harus beli yang baru. Niki hati-hati, budaya konsumtif niki memang menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau dicari runutan sampai ke bawah, wah ternyata ditemukan dia terlalu konsumtif begitu. Sehingga menekankan kepada suaminya atau istrinya untuk melakukan cari dong uang lebih banyak dan akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak benar begitu ya. Kemudian kepada Pak Naliasa niki pertanyaannya pendek tapi niki mewah untuk dijawab niki sebenarnya. Apa sebenarnya sebab utamanya gitu ya? Regulasi sampun hukum sudah ditegakkan kok tetap saja masih ada. Kok masih saja ada begitu. Jawabannya kebutuhan dan kerakusan, dan mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sutaya tadi, bahwa ketika kita selalu membandingkan diri dan kurang bersyukur atas apa yang kita miliki, kita terus punya yang namanya keinginan, bukan kebutuhan ya, tadi keinginan. Nah, keinginan yang selalu ingin lebih bagus, ingin lebih mahal, ingin lebih terlihat lebih mewah. Nah, inilah yang menyebabkan begitu ya. Karena jujur saja kalau kita bawa ke ranah agama, semua agama mengajarkan kita untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Ya kan begitu kan? Semua agama mengajarkan kita untuk berbuat sesuai dengan kapasitas kita. Bersyukurlah pada apa yang sudah kamu miliki, kan begitu nggih. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu di di seluruh Kabupaten Buleleng begitu. Kami sejatinya ingin sekali untuk memberikan siswa mahasiswa yang kami anggap masih kertas putih begitu ya, untuk memberikan penyadaran tentang anti korupsi ini. Sehingga kedepannya 10-20 tahun lagi menuju Indonesia Emas, mereka yang akan memimpin, mereka yang akan mengambil tampuk pimpinan ini, supaya ke depan Indonesia benar-benar menjadi terbebas akan korupsi. Walaupun susah dan berat, kita kan tidak boleh lelah, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan itu. Paling tidak kita harus melakukannya dari langkah-langkah yang terkecil. Tadi terlintas nih Pak Anggas, komunitas ya kalau tidak salah, beliau menyebutkan komunitas yang peduli tentang anti korupsi. Sekali-sekali kita boleh collab Bapak, kolaborasi, kita masuk ke ke ranah adat begitu ya, ke ranah desa, dinas. Nah, karena jujur saja bukan menakut-nakuti begitu ya, cuman saran saya adalah desa-desa yang melakukan proses mendapatkan PAD dari melakukan penarikan karcis dan sebagainya, dimohonkan agar melakukan harmonisasi ke Dinas Pemajuan Desa Adat yang ada di provinsi, sehingga aturannya nike baik nike Perarem, Perdes, napi je nike seluruhipun. Nah, biar selaras dan harmonis gitu. Artinya secara nominal, secara nomenklatur, secara referensinya benar. Karena ini kan desa adat kita adalah benteng budaya kita yang kita juga harus jaga, tetapi di sisi lain kita harus juga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu nggih. Jadi tiang untuk Pak Maliase, Pak Sutaya dan Pak Anggas niki pada prinsipnya mungkin arahnya akan sama, yaitu budaya kita, budaya malu. Ini harus budaya lak nih kan kemudian bersyukur nikah sangat penting ya. Bersyukur itu sangat penting, bahwa dengan bermewah-mewah itu apa sih yang didapatkan gitu kan, apa sih yang didapatkan, hanya selain pujian dan mungkin cacian gitu ya, dibilang sombong dan sebagainya. Nah, ini pentingnya kita untuk bersyukur begitu Mas. Terima kasih. Baik, luar biasa. Mungkin berdasarkan pertanyaan dari mungkin Pak Anggas yang sekelebat tadi, kemudian Pak Ketum Meliasi dan juga Pak Sutaya, mungkin bisa disimpulkan juga bahwa korupsi ini sudah tentunya merusak mekanisme pertumbuhan ekonomi ya, serta kepercayaan publik, kepercayaan terhadap birokrasi. Nah, kemudian untuk mengembalikan kepercayaan publik kan tentu tidak mudah nih Pak. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Jadi memang benar bahwa korupsi ini tidak
anti korupsi, budaya anti korupsi itu tidak bisa kita lakukan sendiri, Mas. Kami penyuluh anti korupsi Forum Paksi Bali, ya begitu singkatannya. Paksi ini kan penyuluh anti korupsi Provinsi Bali. Kita ada semenjak 2021, SK Gubernur. Pada waktu itu kita sudah mulai bergerak ke sekolah-sekolah, ke instansi seperti BPJS dan sebagainya. Kemudian ada yang melalui online, daring, media-media seperti yang kita lakukan saat ini begitu. Kita mencoba untuk memberikan pemahaman pentingnya tentang nilai-nilai integritas, ya, jujur, mandiri, tanggung jawab, peduli, sederhana, kemudian adil, kerja keras dan seterusnya kepada audiens kita begitu. Karena nilai integritas ini yang nampaknya belakangan mulai meluntur begitu, dan harus kita selalu dengungkan begitu ya. Kemudian jadi siapapun bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, ada yang namanya ACLC KPK, Mas. Lembaga ini dan LSP KPK, lembaga ini yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi bagi penyuluh anti korupsi. Siapa saja bisa, Pak. Siapa saja bisa, Bu. Yang mendengar ini di manapun, siapa saja bisa. Silakan cek di ACLC, ya, aclckpk.co.id. Di situ ada e-learningnya dulu, belajar dulu. Nanti akan ada proses yang namanya AJJ, asesmen jarak jauh. Asesmen jarak jauh itu bagaimana dilatih dulu, bagaimana kita melakukan proses menyuluh dan seterusnya, kemudian baru diuji kompetensi, baru mendapatkan sertifikat. Setelah nikah bisa melakukan proses penyuluhan. Nah, tergabung dalam forum paksi yang ada di daerah masing-masing begitu. Tidak terbatas hanya PNS, mahasiswa bisa, masyarakat pensiunan pun bisa. Jadi ini pentingnya pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa di Buleleng baru Tiang, kebetulan kerja di Dinas Pariwisata. Nah, di Bali kita ada 25. Ayo bareng-bareng, boleh mahasiswa, boleh PNS, boleh masyarakat biasa. Ayo ikut. Nanti Tiang pandu prosesnya begitu. Gitu, Mas. Iya. Baik, mungkin closing statement ya Pak Moga ya, karena juga waktu kita semakin merapat nih ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah siang hari ini terkait pembahasan siang hari ini terkait penguatan budaya anti korupsi. Semoga masyarakat juga lebih paham nih, mungkin langkah-langkah apa yang bisa diambil ketika mereka sudah paham di sekitar mereka ada indikasi lah sesuatu hal yang mungkin indikasi terkait budaya korupsi. Garis besarnya, garis merahnya diperas lagi Pak Moga. Bapak Ibu, seluruh pemirsa, pendengar di seluruh Buleleng dan channel YouTube. Jadi poinnya satu, kalau melihat ada indikasi, segera tolak, begitu ya. Tolak, jangan ikut-ikutan. Demilu-milu, jangan mau ikut. Kita bisa menolak ketika kita di pressure kanan kiri, kita bisa tolak kok. Gitu, kita bisa tolak proses korupsi itu. Jangan ikut-ikutan di lingkungan kita ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nampaknya menerima begitu barang gratifikasi, laporkan Pak. Ada unit pengendali gratifikasi di tingkat ini ada di Kejaksaan, kemudian ada di Inspektorat Kabupaten Kota. Itu ada. Jadi seperti itu pada prinsipnya bahwa kita menuju Indonesia Emas harus berjuang bersama-sama, tidak bisa sendiri, pelan-pelan. Ayo bangun semangat budaya anti korupsi itu, kita kedepankan yang namanya kemajuan daerah, kemajuan kita bersama. Dan pada kesempatan ini saya mohon waktu Mas ya, spesial nih untuk teman-teman. Kemarin kebetulan kami mengikuti Bintek atau workshop begitu ya, tentang pentingnya iklim dan keseimbangan ekonomi. Nah, ini mungkin di next episode kali ya. Boleh. Pentingnya keseimbangan ekonomi dan iklim begitu. Jadi buat teman-teman di Fijar Foundation, Global Future, kemudian Lembaga Administrasi Negara, Menko Marves, terima kasih banyak sudah mengajarkan saya pentingnya antinya keseimbangan antara iklim
dengan ekonomi, di mana banyak hal yang diajarkan, termasuk juga bagaimana tentang karbon, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, Mas, bagaimana kita tidak menebang pohon, karena jujur saja benar Indonesia saat ini menjadi salah satu paru-paru dunia yang berada di garis khatulistiwa. Kita harus jaga, jangan nebang pohon kita, karena itu sangat penting untuk anak cucu kita ke depan, karena bumi sudah berubah. Ngerasakan Bali semakin dingin. Jadi bumi sudah berubah. Jadi tolong jaga lingkungan kita. Buat teman-teman di Global Future, nanti kita akan bergerak bersama untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ya, kira-kira gitu. Baik, luar Siap. biasa. Demikian mendengar dialog Hai Balik Kengken di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan penguatan budaya anti korupsi bersama narasumber Bapak Imade Moga Karisma selaku penyuluh anti korupsi Provinsi Bali. Dan kami ucapkan bagi Anda yang sudah bergabung di line telepon kami di 24644, ada Pak Anggas, kemudian Pak Ketum Lese dan juga Pak Sutai. Pak Moga, kita nantikan lagi jika nanti ada pembahasan yang tentunya bisa kita bahas bersama di Pro 1. Ayo. Pendengar Siap. tetap bersama kami karena beragam informasi siang hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Saya Irhas, selamat siang.